あいつを消せるかも。龍之介さんからの連絡。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Summertime Render. Bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu agar nyambung ke ceritanya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film dilanjutkan di mana Shinpei dan Ushio telah kembali untuk mengulangi waktu. Nezu yang mengetahui Ushio telah mati pun langsung ingin menembak Ushio. Namun ia langsung dihentikan oleh Hizuru. Hizuru pun menanyakan banyak hal kepada Shinpei, di mana induk bayangan itu mengatakan bahwa Shinpei bisa membuat dunia yang ia amati menjadi kenyataan. Lalu Hizuru pun menanyakan apa penyebab yang bisa membuat mereka gagal, di mana Shinpei menjawab bahwa mereka gagal karena bergerak terpisah setelah mengalahkan bayangan Mio, dan mengajak Hizuru untuk bekerja sama sekali lagi. Hizuru pun langsung menerimanya. Dan setelah bersalaman dengan Ushio, Hizuru dan Nezu melihat kejadian-kejadian yang telah Ushio lewati. Di mana setelah melihat kejadian itu semua, Hizuru dan Nezu langsung mempercayai mereka. Hizuru pun menanyakan apakah induk bayangan itu bertujuan untuk membangkitkan Haine. Lalu Shinpei pun memberitahu semuanya, di mana induk bayangan itu mempersembahkan semua orang untuk dimakan Haine saat festival musim panas. Dan disitulah akhir dari segalanya. Lalu Hizuru pun menanyakan rencana mereka, di mana Shinpei sangat ingin langsung mengalahkan tubuh utama yang ada di bawah. Namun jika ia tak tahu caranya untuk mengalahkan induk bayangan, maka hasilnya sama saja. Ditambah lagi ia juga mengkhawatirkan Mio dan yang lain. Saat ia merasa bingung, Ushio menyarankan untuk menangkap bayangan Shiori di rumahnya. Nezu yang tahu bahwa bayangan Shiori tak bisa dibunuh pun lalu menanyakan untuk apa menangkapnya, di mana Ushio mengatakan bahwa ia bisa melenyapkan bayangan Shiori. Shinpei yang mendengar itu pun terkejut. Lalu Ushio menjelaskan bahwa sebelumnya Haine hampir menguasai pikirannya. Saat Haine ingin menyerap tubuhnya, ia langsung membalasnya, dan tiba-tiba ia mendapatkan kekuatan itu. Lalu saat Shinpei teringat bahwa Ryonosuke mati karena ada tanda bekas cekikan di lehernya pun menanyakan kepada Hizuru, apakah yang membunuh Ryonosuke adalah Haine. Hizuru pun menjawab iya, dan mengatakan bahwa dulu Haine adalah temannya, yang langsung membuat Shinpei dan Ushio terkejut. Shin pun berpindah di mana Ryonosuke yang mencoba untuk mengulangi kejadian seperti sebelumnya, di mana ia akan menggunakan rencana Bi untuk membuat Haine keluar dari rumah. Lalu kita diperlihatkan Ushio yang bisa menyalin pistol paku dengan rambutnya, di mana ternyata Ushio bisa menyimpan data salinannya ke dunia berikutnya. Lalu Nezu mengatakan bahwa setelah masuk selama 5 menit, harusnya Ryonosuke memberi pesan untuk mengubah rencana. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan munculnya Ryonosuke melalui jendela, di mana ia menyuruh mereka untuk lari, yang dikarenakan tanggal 22 yang sekarang sudah berbeda dengan tanggal 22 yang dulu. Ryonosuke pun terbunuh oleh induk bayangan, dan induk bayangan itu pun memberi salam pada mereka semua. Shinpei yang melihat itu pun tak percaya dengan apa yang terjadi, dan menanyakan kenapa mereka bisa ada di sana. Lalu Haine yang menjadi bayangan Shiori pun menjelaskan, di mana tanda bekas tangannya yang ada di tangan Shinpei lah yang membuat mereka bisa menemukan dimanapun keberadaan Shinpei berada, dan mengatakan bahwa ia juga bisa melompati waktu, di mana ia tahu bahwa mereka akan ke rumah Shiori karena ia sudah membaca ingatan Ryonosuke di dunia sebelumnya. Lalu induk bayangan yang ingin Haine yang menjadi pengamat pun langsung menyerang mereka. Nezu yang telah menembakkan 3 paku ke induk bayangan itu pun terbunuh, yang dikarenakan serangan itu tidak mempan kepada induk bayangan. Lalu saat induk bayangan ingin menangkap Shinpei, Ushio langsung memotong leher Shinpei. Ia juga mencoba menyalin induk bayangan itu,
dan langsung menghilang dari sana. Haine yang melihat itu pun membiarkan mereka dan menganggap bahwa itu adalah sambutan darinya, di mana ia akan terus mengejar Shinpei hingga kekuatannya bisa ia segel. Shinpei yang sedang mengulangi waktu pun diberitahu Ushio, di mana ia tadi mencoba mencari tahu identitas induk bayangan. Namun tubuh induk bayangan tak menyimpan data apapun. Lalu setelah sadar, Shinpei tak berada di tanggal 22. Di mana saat sedang kebingungan ia melihat Hizuru dan Ryonosuke waktu kecil, yang ternyata Shinpei sedang berada di ingatan Hizuru di masa lalu. Lalu saat sedang berkumpul dengan Asako, Ryonosuke memberitahunya bahwa kakaknya memiliki teman baru. Di mana saat Asako menanyakan teman baru itu, Hizuru menjawab ia bertemu dengan temannya di Gunung Takanosu. Shinpei yang mendengar itu pun terkejut. Dan seketika ia langsung berada di klinik milik keluarga So. Lalu setelah Hizuru dan yang lain tiba di sana, ia menunjukkan bahwa temannya akan muncul di jendela lantai 2. Namun setelah ditunggu cukup lama, teman Hizuru tak muncul juga, yang membuat Asako dan Ryonosuke memutuskan untuk pulang. Shinpei yang masih di sana pun terkejut setelah melihat teman yang dimaksud Hizuru adalah Haine. Lalu saat berada di dalam, Haine meminta maaf kepada Hizuru, di mana ia mengatakan ingin bertemu dengan temannya. Namun ia malah tak keluar saat ada temannya. Lalu Haine juga mengatakan bahwa Hizuru sangat berbeda dengan yang lain, di mana semua orang akan lari jika bertemu dengannya. Namun Hizuru malah mengejarnya. Hizuru yang mendengar itu pun memberitahunya bahwa klinik tua itu sangatlah angker. Lalu Haine mengatakan bahwa ia dilarang bertemu dengannya oleh seseorang yang bernama Shide-sama, di mana Shide-sama yang dimaksud Haine ternyata adalah induk bayangan. Hari demi hari pun terus berganti, hingga saat musim panas telah tiba, Hizuru membawa banyak makanan untuk Haine. Lalu Ryonosuke yang sedang mencari Hizuru pun tak sengaja bertemu dengan Haine. Shinpei yang melihat itu pun langsung memanggil Hizuru. Hizuru yang sempat mendengar ada suara pun langsung melanjutkan perjalanannya. Namun tak lama berselang ia seperti melihat ada kilatan cahaya. Saat ia menghampiri asal dari kilatan cahaya itu, ia langsung terkejut setelah melihat Ryonosuke mati di depan Haine. Haine yang melihat Hizuru pun berubah menjadi Ryonosuke dan mengatakan bukan ia yang melakukannya. Tak lama berselang tubuh Haine seperti meledak, yang membuat mata kanan Haine keluar dan langsung menghilang dari sana. Hizuru yang menangisi Ryonosuke pun dikejutkan dengan adanya bayangan. Namun saat bayangan itu ingin menyerang Hizuru, Nezu langsung melemparkan pisau ke bayangan itu. Nezu yang melihat kejadian itu pun langsung disalin oleh bayangan yang satunya. Lalu kita diperlihatkan Ryonosuke yang seperti masuk ke dalam tubuh Hizuru, dan bayangan Nezu itu pun langsung menyerang Nezu. Namun saat bayangan Nezu ingin menyerang lagi, Hizuru langsung membawa Nezu pergi dari sana. Shinpei dan Ushio yang melihat itu pun merasa tak percaya. Lalu Ryonosuke yang merasuki tubuh Hizuru pun berhasil mengalahkan bayangan itu, di mana Ushio mengatakan bahwa saat tubuh Haine meledak, data Ryonosuke masuk ke dalam tubuh Hizuru. Shinpei yang melihat Ryonosuke bisa melihat kejadian yang akan terjadi pun terkejut. Dan Ryonosuke pun berhasil mengalahkan bayangan Nezu. Lalu saat Shinpei kembali ke tubuhnya, ia langsung menghentikan rencana untuk menangkap bayangan Shiori. Kita juga diperlihatkan Haine yang telah kembali ke dalam tubuh Shiori, di mana Haine yang sadar bahwa titik pengulangannya semakin maju pun diberitahu Shide, di mana ia mengatakan pengulangan yang semakin maju mungkin karena kekuatan Shinpei mulai melemah. Haine yang mengetahui itu pun akan membiarkan Shinpei mengulangi waktu berkali-kali sampai Shinpei mencapai batasnya. Lalu kita diperlihatkan di mana Shinpei dan Hizuru yang menyuruh Ushio untuk membagikan ingatannya kepada semua orang. Sebelum Shinpei menjelaskan situasinya, ia seperti melihat ada bukit yang runtuh persis di belakangnya. Lalu ia pun menjelaskan kepada semua orang yang ada di sana, di mana ia mengatakan bahwa ia tak ingin semua orang mati di festival musim panas, dan meminta bantuan mereka untuk bertarung menghadapi Haine dan para bayangan.
Lalu Neju yang berjaga di luar untuk mengawasi kedatangan Haine pun tiba-tiba terbunuh oleh bayangan Mio. Lalu saat semuanya menyetujui untuk membantu Shinpei melawan Haine dan para bayangan, tiba-tiba Shinpei berada di rumahnya, di mana ia telah terbunuh dan mengulangi waktu. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.